Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Bapak, kami pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait tugas besar pemodelan sistem dengan kasus optimasi produksi susu sapi Pangalengan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelas TI 48 reguler 12, saya Arlen Talenta Agnia dengan NIM 102 012 4312. Nama saya Muhammad Emir Zaki dengan NIM 10 20 12 400 184. Nama saya Rio Ferdinand Wang dengan NIM 1020124003333. Saya Muhammad Faiz dengan NIM 1020124000351. Oke, mungkin boleh lanjut yuk. Baik, eh, sebelum kita masuk ke ringkasan masalah, ini adalah detail terkait studi kasusnya. Kurang lebih seperti, mohon maaf Rio, bisa di slide dulu ke atas sebentar. Nah, kurang lebih ya sebetulnya terkait susu segar yang memang ada di Pangalengan sesuai dengan studi kasus yang sudah kita bahas. Oke, kita lihat ke ringkasan masalahnya. Baik, cukup Rio. Oke, Koperasi Susu Pangalengan mengelola produksi susu dari Farm A dan Farm B yang memiliki kapasitas, kualitas, dan juga biaya produksi yang berbeda. Susu yang dihasilkan dapat diproses menjadi susu pasteurisasi, keju, maupun yang premium. Nah, ada masalah utama, yakni menentukan lokasi produksi dan distribusi susu yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan harian koperasi. Nah, koperasi juga perlu pertimbangan seperti kendalanya dengan berbagai kendala seperti kapasitas produksi, pendingin, dan lain-lain. Selain itu, faktor cuaca, kualitas pakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah dan kualitas susu. Koperasi juga perlu memperhatikan pengelolaan limbah, biaya operasional, serta keseimbangan antara profit, kualitas produk, dan kesejahteraan peternak. Boleh Rio, mungkin lanjut? Oke, selanjutnya ada asumsi sistem pada study case. Di sini ada 4 asumsi. Yang pertama ada permintaan dianggap konstan selama periode analisis. Yang kedua, biaya transportasi linear, kapasitas produksi tetap, dan yang terakhir tidak mempertimbangkan kerusakan mesin. Nah, di sini ada problem situasinya. Nah, yang pertama tuh pada problem situasi bagian proses terdapat 9 gambaran dalam sistem. Nah, prosesnya itu ada eh, tolong ke atas sedikit Rio. Oke, gambaran dalam sistemnya ini terdapat 9 pada bagian proses. Boleh ke bawah. Selanjutnya ada problem situationnya di bagian structure. Ada 12 komponen. Dan bagian konflik ada 7 komponen, terus uncertainties ada 7 komponen, selanjutnya aksi dan reaksi ada 5 komponen, kontrol ada 10, goals and aim ada 8, worldview ada worldview-nya yaitu koperasi susu Pangalengan dipandang sebagai sistem agribisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit tapi juga berperan dalam menjaga kesejahteraan peternak, memenuhi kebutuhan pasar produk susu, menjaga kualitas pangan dan mengurangi dampak lingkungan dari limbah peternakan. Sistem ini harus dikelola secara optimal karena keputusan produksi, distribusi dan pengelolaan saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya problem situation ya ada people, relationship, resource, dan yang terakhir consequence. Oke, baik. Mungkin terkait sistem boundaries akan dijelaskan secara singkat gitu ya, seperti yang terlihat di layar oleh Rio Ferdinand. Mungkin Rio, saya persilahkan. Oke, seperti yang bisa dilihat, pada kali ini saya akan menjelaskan sistem boundary. Jadi di sistem boundary itu dibagi dua sistem, yaitu inside system dan outside system. Nah, di inside system ini saya ambil dua contoh saja. Ada seperti nomor satu, yaitu farm A sebagai sumber produksi susunya, dan outside systemnya itu adalah kondisi cuaca harian. Lalu mungkin contoh keduanya, Farm B ya. Farm B sebagai sumber produksi susu juga. Nah, outside sistemnya itu kemacetan lalu lintas. Nah, di sistem boundary ini ada 10 sistem yang memiliki inside system dan outside system. Nah, mungkin kalau penjelasan singkatnya seperti itu saja. Mungkin akan saya lanjutkan ke rich picture diagram di sini. Nah, boleh Alvin? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan deskriptor diagram. Oh, boleh agak ke bawah sedikit yuk. Oke, sob. Oke, baik. Di sini ada beberapa komponen serta kategori dari struktur atau proses relationship.
Di sini memiliki total 25. Di situ terdapat kategorinya ada struktur, proses, dan relationship. Contohnya mungkin saya sebutkan satu, di situ ada koperasi susu pengalengan yang termasuk struktur, dan pada proses itu termasuk pada ada proses pemerahan susu. Lalu untuk relationship, itu salah satunya adalah aliran susu dari farm A dan farm B koperasi. Oke, baik. Tadi teman saya sudah menjelaskan terkait RPD. Mungkin Rio bisa di slide ke atas sedikit untuk kita lihatkan dulu seperti apa bentuk RPD-nya. Nah, baik, kurang lebih ini RPD rancangan kita terkait koperasi susu Pangalengan dengan berbagai pertimbangan seperti elemen problem-problemnya apa, six elemennya, dan lain-lain gitu ya. Oke, mungkin boleh di scroll ke bawah lagi. Baik, selanjutnya kita masuk ke section terkait mengidentifikasi masalah untuk analisis hierarki sistem ya. Hierarki sendiri ya sebetulnya bisa kita bilang adalah sebuah tingkatan gitu ya, yang memang akan kita urai dengan jelas gitu terkait permasalahan koperasi susu Pangalengan ini seperti yang terlihat di layar. Boleh scroll. Nah, baik. Ini adalah bentuk hierarki-hierarki dari level 1 hingga level 4, dari yang ke atas hingga ke bawah. Dari pertama mungkin saya jelaskan secara singkat karena terlihat di layar juga seperti yang tertera. Baik, di level 1 ada sistem inti, yakni koperasi susu Pangalengan. Ada juga subsistem. Bentuk subsistemnya apa? Ada farm A, farm B, pusat pengolahan, dan lain-lain. Lalu level 3 kita masuk ke environmentnya atau lingkungan sistem. Di mana ada beberapa kondisi cuaca, lalu kualitas pakan, kesehatan sapi, permintaan pasar, kondisi lalu lintas, biaya energi, dan lain-lainnya. Nah, lalu kita masuk ke level 4, ada environment luar sistem atau bisa kita bilang lingkungan luar sistem. Beberapa lingkungan-lingkungan eksternal atau di luar sistem bisa kita bilang adalah ekonomi global, lalu persaingan industri global, kebijakan makro, lalu bencana besar di luar wilayah gitu ya. Yang memang bisa kita bilang hal-hal seperti ini hal-hal unexpected atau tidak bisa kita perkirakan gitu ya. Oke, selanjutnya ada di bagian analisis stakeholder. Di sini ada yang pertama ada problem owner yang berupa manajemen koperasi susu Pangalengan. Nah, problem owner ini dibagi menjadi tiga syarat. Seperti tidak puas dengan kondisi saat ini, mampu menilai kapan goal tercapai, dan punya kontrol pada beberapa problem situation. Nah, yang kedua analisis stakeholdernya yaitu problem customer. Eh, Problem customer ini seperti supermarket, hotel, industri makanan dan minuman, konsumen akhir, serta pemerintah daerah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu problem user, seperti manajemen produksi, bagian quality control, bagian distribusi, operator pabrik, dan peternakan farm A serta farm B. Dan yang terakhir yaitu problem analis, kelompok mahasiswa yang menganalisis sistem, menyusun model, dan memberikan usulan solusi. Selanjutnya ada six elemen masalah. Yang pertama itu pengambilan keputusan, yang kedua tujuan pengambilan keputusan atau objektif, yang ketiga kriteria keputusan atau decision creation, Kriteria. criterion, yang keempat adalah ukuran performansi, yang kelima input kendali, alternatif jalur aksi atau alternatif course of action, dan yang terakhir yaitu Konteks. konteks. Oke, baik. Kita masuk ke bagian variabel status. Mungkin akan lanjut dijelaskan oleh Rio. Silakan Rio untuk variabel status. Boleh Oke, dijelaskan? pada bag Oke, saya akan jelaskan pada bagian variabel status. Nah, di bagian variabel status ini kita itu dibagi ada dua jenis ya. Jadi pertama itu adalah jenis numerik dan kedua itu adalah jenis kategorik. Nah, jadi saya ambil contoh saja. Pada jenis numerik itu variabelnya itu seperti produksi susu farm A dan B, terus susu premium farm A dan B, susu premium farm A dan B-nya juga, lalu ada kapasitasnya, lalu waktu operasinya, maksimum permintaan, harga jual, biaya distribusi, dan biaya-biaya lainnya. Nah, kalau pada kategorik itu seperti kondisi cuaca, kualitas pakan, kesehatan sapi, jadwal pemerahan, kondisi lalu lintas, dan yang lainnya. Nah, lalu pada bagian nilai atau kategori ini, nah ini menjelaskan seperti dari variabelnya, seperti saya ambil contoh ini produksi susu farm A dan B. Nah, ini maksimum pada susu farm A itu kan 18.000 liter per hari. Nah, kalau pada farm itu
maksimumnya adalah 25.000 liter per hari. Nah, ini adalah penjelasan seperti maksimum liternya atau maksimum jamnya per hari per hari seperti itu. Nah, pada kategorik itu kalau misalnya pada kondisi cuaca itu menentukan seperti musim panas atau musim hujan. Kalau kualitas pakan itu baik atau buruk, kalau misalnya kesehatan sapinya juga baik atau buruk. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari variabel statusnya ya. Eh, Lalu di sini ada influence diagram. Eh, Mungkin boleh Alvin. Baik, selanjutnya saya di sini akan mendeskripsikan sistem relevan atau influence diagram. Di sini ada beberapa komponen, contohnya ada jenis komponen, simbol, lalu komponen dalam sistem. Contoh jenis komponennya mungkin dari control input, itu ada decision rule, yaitu simbolnya itu ada rectangle. Lalu contoh di komponen dalam sistemnya itu ada jumlah susu farm A yang diproses pabrik dengan susu B juga. Lalu yang kedua itu ada uncontrollable input data, constraint. Lalu itu simulnya ada cloud, di mana contoh komponen dalam sistemnya adalah kondisi cuaca, kualitas pakan, kesehatan sapi. Lalu selanjutnya ada sistem variabel, yaitu adalah komponen atribut atau state yang variabel value. Itu contoh simulnya adalah circle, di mana komponen dalam sistemnya adalah jumlah susu segar yang tersedia, kualitas susu yang dihasilkan, tiga jumlah susu pasteurisasi, dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada output, di mana simbolnya itu adalah oval. Jenis komponennya itu ada profit, harian koperasi, tingkat pemenuhan kontrak, susu pasteurisasi, jumlah produksi yang terjual, lalu jumlah limbah yang berhasil diolah, lalu kualitas produk yang diterima konsumen. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Arlen. Oke, baik kita masuk ke feedback atau interaksi sistem. Interaksi sendiri sebetulnya bisa kita terjemahkan sebagai bentuk komunikasi dua arah mungkin ya, di mana ada sebab ada akibat. Nah, itu pun seperti hal yang tertera di sini, ada interaksi yang memang menyebabkan sebuah dampak gitu. Mungkin beberapa akan saya sebutkan seperti produksi susu meningkat sehingga kebutuhan pendingin juga meningkat. Nah, dampaknya apa? Biaya energi juga jadinya meningkat gitu ya. Kita perlu cost yang memang agak lebih banyak gitu karena produksi susu meningkat lalu kebutuhan pendinginan juga meningkat. Oke, lanjut lagi kita contoh keduanya, ada misal kesehatan sapi menurun, otomatis produksi susu juga ikut menurun kan, karena supply atau sumber dari susunya sendiri kan dari sapi ya. Nah, dampaknya apa? Jumlah bahan baku susu berkurang, yang memang akan dijadikan beberapa eh, produk-produk seperti tadi susu pasteurisasi, keju, lalu susu premium gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang masuk ke model matematis ya. Di sini terdapat beberapa simbol yang bakal kita gunain buat di perhitungan matematis. Nah, saya contohkan saja. Yang pertama itu ada simbol Z. Nah, simbol Z ini menerangkan sebuah total profit atau keuntungan harian yang memiliki satuan rupiah atau hari. Selanjutnya ada TR. TR itu adalah total revenue atau total pendapatan dengan satuan rupiah per hari. Nah, selanjutnya mungkin bisa dilihat di tabel berikut. Boleh di-scroll, Rio? Nah, di sini terdapat 18 model matematis. Nah, selanjutnya di bagian rincian model matematis, yaitu variabel keputusan. Di sini terdapat EXA. EXA itu adalah jumlah susu farma yang diproses di pabrik. Selanjutnya ada SA, jumlah susu farma yang dijual sebagai susu premium. XB, jumlah susu farm B. SB, jumlah susu farm B yang dijual. Selanjutnya fungsi tujuannya adalah memaksimasi Z, yaitu TR dikurang TC. Selanjutnya total pendapatannya itu dari TR yaitu 15.000 dikali SA ditambah SB ditambah 12.000 P ditambah 95.000 K ditambah 8.000 F. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Rio. Oke, saya lanjutkan pada bagian rincian model matematisnya. Seperti yang dibilang oleh Eber tadi, ini ada fungsi tujuan dan total pendapatannya. Nah, di total biaya ini kita menghitung TC-nya. Nah, di TC ini itu hasilnya adalah 4.800 dikali XA ditambah SA, terus lalu ditambah 5.200 yang dikali dengan XB dan ditambah SB, lalu ditambah 400 dikali XA, ditambah 650 dikali XB, ditambah 1.200 dikali SA ditambah 1.200 S ditambah 1.000 dikali SB ditambah 2.000 dikali F ditambah 125 juta. Nah, eh, di sini ada kendala output produksinya yaitu ada P, K, L dan F. Nah, di eh,
didapatkan kendala output produksi itu hasil F-nya adalah 0,12 L. Oke, di sini ada kendala kapasitas form A dan form B. Pada form A itu adalah XA ditambah SA kurang dari sama dengan 18.000. Lalu pada form B itu XB ditambah SB kurang dari sama dengan 25.000. Lalu ada kendala kapasitas pendingin, yaitu XA ditambah SA ditambah XB ditambah SB kurang dari sama dengan 30.000. Lalu pada kendala kapasitas pengelolaan susunya adalah XA ditambah XB kurang dari sama dengan 35.000. Lalu kendala waktu produksi efektifnya adalah 0,0004 P ditambah 0,002 K kurang dari sama dengan 12. Dan kendala minimum susu pasteurisasinya itu adalah P lebih dari sama dengan 15.000. Lalu kendala maksimumnya itu adalah K kurang dari sama dengan 4.500. Dan kendala pengolahan limbahnya adalah L kurang dari sama dengan 4.000. Nah, ini kendala non negatifnya seperti biasa. XA, SA, XB, SB lebih dari sama dengan 0. Lalu kita lanjut ke bagian solusi yang akan dijelaskan oleh Alvin. Baik, dari beberapa rumusan masalah di sini kami menentukan beberapa solusi, yaitu ada solusi pertama penambahan jam kerja lembur atau overtime. Di sini ada total biaya bahan baku di mana adalah XA dikali CA sama dengan XA dikali CA ditambah XB kali CB, yaitu total dengan 109 juta rupiah. Lalu selanjutnya itu di sini ada TBD, yaitu total biaya distribusi, di mana adalah rumusnya XA dikali DA ditambah XB ditambah DB, yaitu adalah jumlah dari 7.200.000 ditambah 2.836.000 sama dengan 10.036.000. Lalu selanjutnya di sini ada total biaya limbah, yaitu adalah F dikali biaya limbah dengan total 960.000. Selanjutnya ada biaya overtime, yaitu jam lembur dikali biaya per jam dengan total 85 juta. Lalu selanjutnya ada total cost, di mana rumusnya adalah TBBB ditambah TBD lalu ditambah TBL plus TBOT plus fixed cost dengan total 330 juta sekian. Lalu ada total revenue di mana adalah 12.000 dikali P ditambah 95.000 dikali K lalu ditambah 8.000 dikali F dengan total 611.340.000. Lalu selanjutnya ada profit di mana rumusnya adalah TR dikurang TC dengan total 281.252.706 rupiah. Lalu di sini ada solusi kedua, di mana adalah penambahan dari kapasitas dengan outsourcing, di mana rumusnya adalah yang pertama ada total biaya bahan baku, yaitu sama XA dikali CA ditambah XB dikali CB dengan total 102 juta. Lalu selanjutnya ada total biaya distribusi, yaitu XA dikali DA ditambah XB ditambah dikali DB total 9.150.000. Lalu selanjutnya di sini ada biaya outsourcing, di mana jumlah outsourcing dikali biaya outsourcing, yaitu dengan total 10.909.120 rupiah. Lalu ada total biaya limbah, di mana F dikali biaya limbah dan total 900.000. Lalu selanjutnya ada total cost, di mana rumusnya adalah TBBB plus TBD plus TBO plus TBL plus Viskos dengan total 247.959.000 sekian. Lalu selanjutnya ada total revenue, di mana 12.000 dikali P ditambah 95.000 dikali K, lalu ditambah 8.000 dikali F dengan total 611.100.000 rupiah. Lalu ada profit, di mana TR dikurang TC sama dengan 363.140.880 rupiah. Mungkin kesimpulan bisa dijelaskan oleh Arlen. Oke, dari hasil pengerjaan studi kasus kami memiliki kesimpulan dari hasil analisnya. Sistem menunjukkan bahwa inti permasalahan pada koperasi susu Pangalengan adalah menentukan alokasi susu dari farm A dan farm B secara optimal agar keuntungan harian dapat dimaksimalkan. Susu yang tersedia harus dialokasikan untuk susu pasteurisasi, keju, susu premium, tetapi sistem dibatasi oleh kapasitas pengolahan, kapasitas pendingin, waktu produksi efektif, kontrak minum susu pasteurisasi, batas minimum permintaan keju, kualitas susu, dan pengelolaan limbah. Berdasarkan model matematis, untuk memenuhi kontrak minimum susu pasteurisasi diperlukan koperasi untuk memproses 18.000 liter susu dari farm A dan 4.363,64 liter susu dari farm B. Kombinasi tersebut menghasilkan 15.000 liter susu pasteurisasi dan 5.127,27 kilogram keju. Namun, jumlah keju tersebut melebihi batas maksimum permintaan pasar sebesar 4.500 kilo per hari, serta membutuhkan waktu produksi sebesar 16,25 jam, sedangkan kapasitas efektif produksi hanya 12 jam per hari.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem awal belum feasible atau belum layak dijalankan tanpa adanya penyesuaian. Dengan demikian, tujuan sistem untuk memaksimalkan keuntungan harian, memenuhi kontrak, menjaga kualitas produk, menyejahterakan peternak, dan mendukung keberlanjutan lingkungan belum sepenuhnya tercapai pada kondisi awal. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, koperasi perlu melakukan perbaikan seperti menambah jam produksi efektif minimal 4,25 jam, memperluas pasar keju, mengoptimalkan penjualan susu premium, serta mengolah limbah menjadi pakan fermentasi. Insight utama dari analisis ini adalah bahwa pengambilan keputusan produksi tidak dapat dilakukan secara terpisah, karena setiap keputusan alokasi susu akan mempengaruhi kapasitas produksi, jumlah keju, limbah, biaya, kualitas produk, dan profit koperasi. Oke. Nah, karena dari kesimpulan tersebut, koperasi sebetulnya perlu melakukan intervensi gitu ya, atau perombakan terhadap sistem dengan dua skenario yang sudah kita tentukan tadi pada perumusan variabel matematis gitu ya. Dengan solusi yang pertama, dengan kita menambah jam kerja lembur, menambah 4,25 jam produksi dengan biaya 20 juta per jam, menghasilkan profit sebesar 281.252.706 rupiah per harinya. Dengan kelebihan, kita bisa mempertahankan seluruh produksi internal, namun biaya lembur jadi bisa dibilang signifikan cukup menekan profit. Lalu solusi yang kedua, kita bisa menambah kapasitas dengan outsource. Kita mengalihkan sebagian produksi ke pihak ketiga gitu ya dengan biaya 8.000 per liter. Nah, dari sini kita bisa menghasilkan profit sebesar 363.140.880 per hari. Nah, kelebihannya sendiri apa? Profit jauh lebih tinggi karena tidak perlu lembur. Selain itu fleksibel. Lalu kekurangannya apa? Ketergantungan pada pihak ketiga dan potensi juga penurunan kontrol kualitas. Mungkin bisa kita bilang rekomendasi terbaik adalah solusi kedua karena memang menghasilkan profit tertinggi gitu sekaligus menjaga kualitas produk utama agar tetap diproses secara internal oleh koperasi. Meskipun ada change atau kendala seperti kemungkinan nanti kita akan bergantung pada pihak ketiga dan juga mengalami penurunan kontrol kualitas. Nah, sebetulnya insight utama dari analisis ini kita mengambil keputusan produksi yang tidak dapat dilakukan secara terpisah karena setiap keputusan alokasi susu akan mempengaruhi kapasitas produksi, jumlah keju, kemudian limbah, biaya, kualitas produk, dan profit koperasi. Dengan menerapkan skenario outsourcing, koperasi tidak hanya mencapai profit maksimum, tapi juga memenuhi kontrak minimum susu pasteurisasi, lalu mengendalikan produksi keju, serta mengolah limbah menjadi pakan fermentasi sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan peternak. Nah, kita memodelkan terkait eh, masalah koperasi susu Pangalengan sendiri adalah untuk merepresentasikan atau menggambarkan sistem nyatanya sebetulnya ya, ke dalam bentuk yang lebih sederhananya sehingga dapat dianalisis dan diprediksi untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Nah, beberapa fungsinya sendiri seperti yang tadi saya sebutkan. Yang pertama mungkin kita jadi paham dengan sistem gitu ya. Kita bisa menjelaskan bagaimana suatu sistem dalam koperasi susu Pangalengan bisa bekerja dan hubungan antar komponennya. Lalu hal yang paling penting adalah kita bisa menyederhanakan masalah dengan implementasi seperti RPD, lalu bisa kita urai menjadi six elements of problem dan lain-lain gitu ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah kita bisa memprediksi perilaku serta mengevaluasi alternatif keputusan seperti tadi yang kita ambil gitu ya. Di rekomendasi terbaik adalah solusi kedua. Hal tersebut adalah sebuah bentuk implementasi dari alternatif keputusan yang memang bisa menghasilkan profit tertinggi sekaligus menjaga kualitas produk utama agar tetap diproses secara internal oleh koperasi gitu ya. Baik, mungkin sekian saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.